Halo viewers, jumpa lagi dalam program Kata Eci. Oh ya, saya mau ngucapin makasih untuk kamu yang udah subscribe, sudah like, dan juga komen untuk Kata Eci episode sebelumnya. Oh ya, ada yang dislike juga ternyata. Boleh kasih tahu kita dong apa yang membuat kamu kurang nyaman, dan kasih masukan ke kita di kolom komen sehingga nanti ke depannya kita bisa memperbaiki lagi tayangan-tayangan kita supaya jauh lebih bermanfaat lagi untuk kamu. Oke? Nah, untuk Kata Eci episode kali ini saya mau kasih tips untuk kamu nih yang masih sering ketika berbicara di depan umum atau ketika harus menyampaikan sambutan, presentasi, atau membawakan acara gitu di depan umum, tiba-tiba yang terjadi adalah ngeblank. Lupa apa yang mau diomongin lagi selanjutnya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, untuk yang masih sering ngalamin seperti itu dan belum ketemu solusinya, mudah-mudahan tips di Kata Eci kali ini dapat membantu kamu. Simak ya sampai selesai. Tapi sebelum saya mau kasih tips kamu gimana cara untuk menghilangin kebiasaan ngeblank saat berbicara di depan umum, kita harus cari tahu dulu kenapa sih tiba-tiba kita bisa ngeblank gitu saat kita menyampaikan presentasi kita atau saat kita harus membawakan suatu acara di depan umum ya. Saya juga pernah kok ngalamin gitu ya, karena saya melalui proses itu untuk bisa menjadi seperti sekarang ya. Kalau saya ngeblanknya itu biasanya terjadi karena tiba-tiba nih pas lagi bawain suatu acara ya, ada seseorang yang di belakang sana itu melakukan suatu gerakan-gerakan yang membuat konsentrasi saya buyar ya. Atau tiba-tiba ada satu orang kru gitu dari event organizer atau bahkan dari klien yang kasih tanda tangan ke kita kayak berbicara sesuatu sama kita, padahal kitanya pun lagi berbicara di depan umum yang kita harus fokus sama apa yang mau kita sampaikan. Nah, ketika orang tersebut melakukan suatu tanda-tanda, kode-kode dan gerakan-gerakan yang membuat kita jadi distracted gitu kan. Nah, itu tiba-tiba bisa bikin kita ngeblank pastinya, karena ketika kita mau balik lagi lanjutin apa yang kita omongin, lupa tadi sudah sampai mana gitu kan. Oke, so hal pertama yang bisa menggagalkan fokus kita ketika kita berbicara di depan umum adalah karena kita ada gangguan dari orang sekitar kita gitu ya, atau kita ada distracted dari lingkungan tempat kamu sedang berbicara tersebut ya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah karena ketika kita lagi berbicara, pikiran kita sendiri nih udah jauh ke depan memikirkan nanti kalau saya ngomongnya kayak begini, ini orang depan saya bakal bereaksi gimana ya? Atau kalau saya ngomong kayak gini, bos saya yang lagi dengerin saya akan marah nggak ya gitu ya? Atau kalau saya mau ngomongin hal ini, habis itu lanjutannya apa ya? Jadi kamu nggak ada pada saat kamu sedang berbicara saat itu ya. Pikirannya udah kemana-mana, tapi sebenarnya kamu sedang dalam satu topik yang lagi kamu omongin. Nah, itu yang bikin kamu jadi ngeblank, ya kan? Yang ketiga adalah orang bilang karena nervous. Nervousnya kenapa dulu gitu? Nervousnya itu ya bisa jadi karena lagi dinilai gitu sama orang yang ada di depan, atau mungkin ada gebetan kamu tuh yang lagi tiba-tiba datang tanpa diduga-duga, terus tiba-tiba aduh grogi gitu. Ntar kalau misalnya dilihat saya tampilnya nggak bagus gitu, jadi kamu kayak gugup dan akhirnya lupa deh sama semua yang sudah kamu persiapkan untuk berbicara di depan umum. Tapi poinnya adalah keseringan yang terjadi kenapa kita jadi ngeblank ketika harus menyampaikan segala sesuatunya ketika berbicara di depan umum, karena adanya gangguan ya, entah itu gangguan eksternal gitu kan, atau gangguan internal yaitu dari pikiran kita sendiri. Slide presentation yang nggak keluar, waktu yang kemudian tiba-tiba dikasih kode harus segera diselesaikan pada saat kita berbicara, itu akan ganggu banget ketika kita harus melanjutkan lagi kalimat berikutnya dan membuat kita ngeblank. Terus gimana caranya supaya kita bisa tetap melanjutkan presentasi kita atau kalimat kita walaupun ada gangguan seperti itu? Nah, ini nih yang sering banget saya kasih tips kepada mahasiswa saya, kepada teman-teman saya yang baru join gitu kan di dunia public speaking seperti ini gitu. Saya selalu bilang, usahakan nih ketika kamu mau berbicara di depan umum gitu ya, entah saat membawakan acara atau presentasi, kamu tuh sudah punya pointers, poin-poin yang harus kamu sampaikan ketika kamu akan berbicara nanti, lengkap dari pembukaan, isi, dan penutup.
Poin pembukaan pun itu mungkin ada beberapa dots-nya yang harus kamu ucapkan. Misalnya nih, kalau MC biasanya poin pembukaannya. Kalaupun kita nggak buat catatan-catatan skrip MC gitu ya, kita cuma buat pointersnya. Misalnya, poin pertama kan pembukaan MC gitu. Poin pertama kita tulisnya adalah greetings VIP gitu kan. Kalau greetings VIP mungkin perlu catatan yang VIPs yang hadir siapa aja. Terus yang kedua, say thank you to sponsors. Terus poin yang ketiga adalah yang kamu buat misalnya adalah perkenalkan tema acara gitu ya. Apapun itu. Demikian pun ketika isi. Ketika isi juga kamu kasih poinnya, misalnya manfaat produk A, keunggulan produk A gitu ya, atau perbandingan produk A dan produk B gitu. Jadi ketika suatu saat di tengah-tengah isi nih, ketika kamu lagi bicara, terus kamu harus lanjutin lagi, bingung kan? Sesaat kamu akan ngeblank. Aduh, tadi udah sampai mana ya? Dengan kamu melihat pointers itu dalam bentuk catatan kecil atau mungkin dalam bentuk cue card gitu ya. Ketika kamu lihat lagi pointers itu, oh, otomatis nih otak itu akan kembali mereview apa yang sudah kamu omongin tadi. Sering banget saya kejadian gitu dan itu sangat bermanfaat pointers itu. Oh iya, tadi sudah sampai manfaat. Sekarang adalah perbandingannya dengan produk yang lain gitu ya. Jadi kita bisa lanjutin lagi materi yang harus kita selesaikan gitu ya. So cuman itu aja sebenarnya tipsnya. Coba deh kamu buat kayak lagi pointersnya dari pembukaan, isi dan penutup. Apapun yang harus kamu ucapkan ketika berbicara di depan umum itu. Nah, ketika suatu saat ada gangguan, ada distraction dari lingkungan sekitar atau kendala teknis atau misalnya pikiran kamu sendiri yang nge-distracted kamu karena udah lari-lari kemana, pengen buru-buru selesai gitu ya. Lihat lagi pointers tersebut akan membuat kamu teringat lagi, tadi saya udah sampai mana ya bicaranya, terus apalagi yang belum saya selesaikan. Nah, itu akan sangat membantu kamu untuk tidak membiarkan kamu ngeblank lama-lama dan melanjutkan pembicaraan kamu sampai tuntas. Gitu. Jadi simple aja kan sebenarnya tips untuk bisa menghilangkan kebiasaan ngeblank itu cukup dengan cara bikin pointers. Poin-poin, hal-hal yang harus kamu sampaikan ketika kamu harus berbicara di depan umum. Saya yakin ini akan sangat membantu untuk kamu karena saya pun melakukan hal ini dan membuat saya menjadi lebih baik lagi ketika berbicara di depan umum. Selamat mempraktekkan. Oh ya, jangan lupa dong untuk subscribe, like, dan juga komen. Di-share juga boleh untuk teman-teman kamu. Kali ada juga yang ngalamin hal yang sama seperti kamu ya. Oh iya, kalau misalnya mau terus dapat update konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kamu tentang hal komunikasi, jangan lupa dinyalain lonceng di bawah ini. Oke? Terima kasih untuk yang udah nonton sampai selesai. Selamat dipraktekkan dan semoga bisa membuat kamu jauh lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Bye!